teman-teman, saya Triforsa Fenisiri. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang larutan penyangga, terkhusus untuk konsep larutan penyangga dan jenis larutan penyangga. Sebelum itu perlu kita ketahui kompetensi dasar, tujuan, dan peta konsep dari materi larutan penyangga itu sendiri. Yang pertama ada KD dari larutan penyangga. Di sini ada dua KD, yaitu KD yang pertama 3.13 yang membicarakan tentang peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian 4.13 tentang merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk menentukan sifat larutan penyangga. Kemudian adapun indikator pencapaian kompetensi, di sini yang pertama menganalisis larutan penyangga dan bukan larutan penyangga. Kemudian yang kedua menjelaskan prinsip larutan penyangga. Yang ketiga menghitung pH larutan penyangga, dan yang keempat menjelaskan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian kita masuk pada peta konsep. Di sini ada 5 subtopik dari larutan penyangga itu sendiri. Ada pengertian, prinsip kerja, jenis, perhitungan, serta peran larutan penyangga. Langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu tentang konsep dasar dan jenis larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga? Atau yang sering kita ketahui, larutan buffer. Jadi larutan penyangga merupakan suatu larutan yang mempertahankan pH pada keadaan tertentu terhadap suatu usaha mengubah pH ketika penambahan asam, penambahan basa, maupun pengenceran. Atau dengan kata lain bisa kita katakan bahwa pH dari larutan penyangga ini tidak akan berubah secara signifikan ketika dicampurkan dengan sedikit asam kuat, sedikit basa kuat, ataupun dilakukan pengenceran terhadap larutan tersebut. Kemudian kita lihat pada animasi video penambahan sedikit asam dan sedikit basa terhadap larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama kita lihat di sini ada larutan penyangga asam di dalam suatu bejana. Di sini saya menggunakan contoh larutan asam asetat CH3COOH yang terurai menjadi CH3COO- dan H+. Nah, kita bisa lihat di sini partikel hijau merupakan komponen dari basa konjugasi CH3COO-. Sementara partikel yang berwarna orange putih merupakan komponen dari asam lemah itu sendiri. Ketika ditambahkan dengan sedikit basa, maka OH- akan bereaksi dengan asam lemah membentuk CH3COO-. Sehingga pada saat penambahan sedikit asam ini, konsentrasi dari basa konjugasi akan meningkat. Selanjutnya kita lihat pada penambahan sedikit asam terhadap larutan penyangga asam. Ketika ditambahkan dengan asam, maka yang akan bereaksi dengan asam tersebut adalah basa konjugasinya atau CH3COO-. Ketika penambahan sedikit asam, maka CH3COOH atau komponen dari asam lemah dia akan mengalami peningkatan. Selanjutnya kita masuk pada contoh untuk animasi larutan penyangga basa. Di sini saya menggunakan NH3 dan air yang akan menghasilkan NH4+ dan OH-. Di sini NH3 atau nitrat dia sebagai komponen basa lemah. Kemudian ada pun NH4+ yang merupakan komponen dari asam konjugasi. Kita lihat ketika ditambahkan dengan sedikit basa ke dalam larutan basa lemah tersebut. Ketika ditambahkan dengan sedikit basa, maka OH- akan bereaksi dengan NH4+ dan membentuk NH3, sehingga konsentrasi dari NH3 akan mengalami peningkatan atau penambahan konsentrasi. Sementara ketika kita menambahkan sedikit asam ke dalam larutan basa
tersebut, maka H+ dari asam yang kita tambahkan akan bereaksi dengan NH3 atau basa lemahnya, sehingga konsentrasi dari NH4+ selaku komponen asam konjugasi akan mengalami peningkatan. Setelah contoh dari video animasi yang tadi kita lihat teman-teman, di sini pun ada contoh dalam kehidupan kita, yaitu darah. Jadi di dalam darah kita mempunyai suatu sistem penyangga yang berfungsi agar pH dalam darah kita cenderung stabil. Sistem penyangga yang dimaksud di sini ada dua, yaitu oksihemoglobin dan deoksihemoglobin atau asam hemoglobin. Nah, oksigen ini dia dapat terikat dengan baik dengan sel-sel darah merah ketika sel darah merah tersebut mempunyai pH yang berkisar antara 6,1 sampai dengan 7. Selanjutnya kita masuk pada subtopik berikut, yaitu jenis larutan penyangga. Sebelum kita masuk pada jenis pertama dan kedua, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa jenis larutan penyangga ini dibagi berdasarkan komponen penyusun larutan penyangga itu sendiri. Jadi komponen penyusunnya yaitu asam lemah atau basa lemah dengan asam atau basa konjugasi atau dengan garamnya. Sekarang kita perlu tahu apa itu asam konjugasi, apa itu basa konjugasi. Kita mulai dengan apa itu asam konjugasi. Asam konjugasi merupakan keadaan basa yang mengalami kelebihan satu ion H+. Di sini saya menggunakan contoh dari nitrat yang berubah menjadi amonium. Kemudian yang berikut ada basa konjugasi. Basa konjugasi dibalikan dari asam konjugasi. Jadi basa konjugasi ini keadaan asam ketika kehilangan satu ion H+. Di sini saya menggunakan asam karbonat H2CO3 yang berubah menjadi ion bikarbonat HCO3-. Dari H2CO3 berubah menjadi HCO3-, kita lihat bahwa ternyata dia kekurangan atau kehilangan satu ion H+-nya. Kemudian yang harus kita tahu juga yaitu apa saja yang tergolong dalam asam kuat dan apa saja yang tergolong dalam basa kuat. Nah, untuk asam kuat ini merupakan senyawa asam yang mudah melepaskan ion H+ dan dalam air dia mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contoh yang bisa kita tahu ya, untuk asam kuat itu ada asam klorida HCl, kemudian ada HNO3, ada H2SO4, HClO3, HClO4, HBr, dan HI. Jadi ini perlu teman-teman ingat, sehingga ketika kita melihat ada senyawa lain yang tidak tergolong dalam asam kuat ini, maka senyawa tersebut merupakan senyawa asam lemah. Kemudian untuk basa kuat sendiri, dia merupakan senyawa basa yang mudah melepaskan ion OH- di dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contoh dari basa kuat ada KOH, BaOH 2 kali, KNaOH, ada CSOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan RbOH. Selain dari senyawa-senyawa yang ada di sini, maka senyawa-senyawa tersebut tergolong ke dalam senyawa basa lemah. Selanjutnya kita masuk pada jenis larutan penyangga yang pertama, yaitu jenis larutan penyangga asam. Untuk jenis larutan penyangga asam ini terdiri dari komponen penyusun asam lemah dan basa konjugasi atau asam lemah dan garamnya. Contohnya di sini ada asam asetat CH3COH menjadi ion asetat CH3COO-. Nah, di sini asam asetat sebagai asam lemah dan ion asetat sebagai basa konjugasinya, atau asam asetat dan natrium asetat. Di sini natrium asetat sebagai garam dari asam asetat atau garam dari asam lemahnya. Contoh lain dari asam lemah dan basa konjugasinya, di sini ada asam format HCOOH menjadi ion format HCO-, kemudian ada H2CO3 menjadi HCO3-, lalu ada H2PO4- menjadi HPO42-, dan yang terakhir ada HF menjadi F-.
Selanjutnya untuk larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa itu komponen penyusunnya terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi atau basa lemah dan garamnya. Untuk contohnya NH4OH dan NH4+. NH4OH sebagai basa lemah dan NH4+ sebagai asam konjugasinya, atau NH4OH dan NH4Cl sebagai garam dari basa lemah tersebut. Asam konjugasi NH4+ ini diperoleh dari larutan garamnya dari anion logam dari masing-masing kation. Nah, itu bisa terdiri dari NH4Cl, NH4Br, kemudian ada NH4NO3, NH4I. Jadi teman-teman, dari penjelasan tentang konsep larutan penyangga dan jenis larutan penyangga, yang harus kita ketahui bahwa asam lemah dan basa lemah merupakan asam atau basa lemah yang dapat dengan mudah melepaskan ion H+ atau dapat dengan mudah menerima ion OH-. Sekian untuk penjelasan pada materi subtopik pertama ini. Terima kasih.